Jangan lupa subscribe. Sejarah mencatat, bahasa Indonesia sebelumnya berasal dari bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara. Bahasa Melayu dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Saat itu, bahasa Melayu digunakan juga sebagai bahasa perdagangan oleh para pedagang dari luar Nusantara. Pada era Sriwijaya, bahasa Melayu adalah bahasa tertua di Indonesia. Adapun bahasa Jawa tidak setua bahasa Melayu. Ada selisih sekitar 120 tahun. Bahasa Jawa memiliki sejarah kesusastraan yang berlangsung secara kontinu selama lebih dari 1200 tahun. Bukti perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tertulis dalam beberapa prasasti. Pertama, prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683. Kedua, prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684. Ketiga, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. Keempat, prasasti Karangbrahi Bangko, Merangi, Jambi pada tahun 688. Terakhir, tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minyetujoh, Aceh pada tahun 1380. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya, karena di Jawa Tengah, Gandasuli juga ditemukan prasasti berangkat tahun 832 Masehi, dan di Bogor ditemukan prasasti berangkat tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Indonesia berkembang jauh melebihi asal-muasalnya bahasa Melayu. Setelah ditetapkan menjadi bahasa negara Indonesia, bahasa Indonesia terus dikembangkan korpusnya, kamusnya, ejaan, tata bahasanya, hingga seperti sekarang. Proses terbentuknya bahasa Indonesia berawal dari Kongres Pemuda pertama yang berlangsung 30 April sampai 2 Mei 1926. Pada Kongres Pemuda pertama ini yang memakai bahasa Belanda, Muhammad Yamin menyatakan hanya ada dua pilihan yang akan menjadi bahasa persatuan, yaitu Jawa dan Melayu. Akan tetapi, Muhammad Yamin yakin bahasa Melayu yang akan lebih berkembang sebagai bahasa persatuan. Peserta Kongres saat itu sepakat menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Namun, Muhammad Tabrani Surjowijitro menentang. Menurut Muhammad Tabrani, kalau Nusa itu bernama Indonesia, bangsa itu bernama Indonesia, maka bahasa itu harus disebut bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu, walaupun unsur-unsurnya Melayu. Pendapat ini diterima Muhammad Yamin dan Jamaluddin. Keputusan menetapkan bahasa persatuan itu pun ditunda dan akan dikemukakan lagi dalam Kongres Pemuda kedua. Ketika Kongres kedua berlangsung, Muhammad Tabrani dan Jamaluddin sedang berada di luar negeri. Selain tidak sepakat dengan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, Muhammad Tabrani juga disebut-sebut berperan mengubah rumusan Sumpah Pemuda. Pada butir ketiga berbunyi, mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia. Itulah beberapa fakta awal terbentuknya bahasa Indonesia yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan yang sudah subscribe, saya doakan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.